Itu kita sebut ketertarikan iklan. Anggap aja kayak gini. Ada 100 orang yang lewat. Toko kita menarik. Dari 100 itu 1 sampai 2 orang per 100 orang lewat itu melihat iklan kita. Nah, itu kan kontrol dari tim advertiser kan. Nah, kalau itu dijadikan ya, jadi dalam hal ini 2 contoh tadi ya, yang cost plus 25.000 sama 10.000, kita belajar bahwasanya memaksimalkan volume ya perlu diimbangi memaksimalkan performa. Gak serta-merta tadi volumenya udah bagus 50 leads kita bebankan ke tim customer service, ternyata di akhir rugi karena performa dari jabatan marketing ya, advertiser itu belum sesuai performa, alias tadi masih tinggi sekali cost per leads-nya kayak gitu ya. Jadi ini perlu balance nih, volume performa. Oke teman-teman sekalian, itu udah worksheet 3 ya. Ada worksheet 3 ya. Kayak gini Pak, yang paling gampang ya kalau mau membedakan itu, kontak supportnya dipisah. Biasanya kalau organik larinya kemana? Official sosmed, official marketplace, sama official web, artinya di halaman depan. Kalau Bapak mau running yang berbayar, biasanya itu kan kita pakai landing page. Contohnya tokoa.com /diskon, itu yang diiklanin. Biasanya kalau organik itu muaranya ke official semuanya Pak. Dia lari ke IG, ada kontak official support. Dia lari ke halaman web tokoa.com, bukan tokoa.com /promo kayak gitu. Semuanya kan lari ke official. Jadi kalau di official itu ada kontak support yang official, itu diukur Pak bahwa itu dari organik kayak gitu aja. Di Facebook page juga kan, kita bisa ngasih chat button langsung ke CS yang official kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu. Rumpun-rumpun yang semuanya diidentifikasi organik dipisahin. Tapi kalau itu udah banyak Pak, kalau belum banyak ya mubazir, kita mempekerjakan orang, rumpunnya udah kayak gitu, sedangkan listnya sedikit kayak gitu. Karena belum mencapai volume kayak gitu. Ya teman-teman silakan, ada waktu 10 menit untuk ngerjain worksheet 3. Yang pertama, copywriter menyiapkan konten dan halaman penawaran. Outputnya berarti apa? Konten ya? Konten dan halaman penawaran. Jadi kalau komponen-komponen yang bisa disesuaikan untuk meningkatkan gross profit dari hal yang paling kecil, itu bisa diukur dari ini. Ya. Pertama yang copywriter yang terkait dengan konten. Kalau konten bisa juga dari sini kayak gitu. Dengan catatan apa? Aspek ketertarikan iklan itu semuanya punya sumbangsi besar dari copywriternya. Contoh, si copywriter itu nyiapin juga headline kayak gitu. Dia cuma mentahan-mentahan doang. Kumpulan headline, udah, kumpulan image, kumpulan video. Nah, jadi bisa performance-nya nanti ini bisa dari sini, bisa dari rasio nih, ya, untuk copywriter. Kemudian kalau yang halaman landing page itu bisa dari sini nih, ya, perbandingan antara orang yang membaca dengan orang yang kontak. Orang yang membaca 100, orang yang kontak 10%, betul kan? Ada sumbangsi yang besar dari kegiatan si copywriter itu. Jadi rasio konversi ini bisa juga buat KPI si copywriter. Ya. Iya. Kalau ini diarahinnya ke sebuah link yang ada di website, ya CTR link. Iya. Kalau di Facebook, kalau yang eksak banget ya, kalau yang detail banget, berarti unique view content versus unique to chart. Kalau mau strict banget kayak gitu. Kadang ada duplikasi dari beberapa unique menjadi total, itu ada selisih kayak gitu. Ya. Kayak gitu ya. Itu teman-teman yang belum ngiklan, yang tadi nggak usah didengerin dulu ya. Mungkin bingung istilah-istilahnya. Tapi nanti kalau udah mulai belajar akan paham kok. Oke, advertiser. Berarti kegiatan dia dari konten-kontennya udah disediain,
menjadi output leads. Hal yang paling banget muaranya bisa dikontrol di performance itu ini ya. Ini juga bisa ya, yang ada di dashboard, cost per leads, biaya per satu leadsnya, sama ini juga bisa. Tapi kalau mau ambil yang cost per leads yang real juga bisa. Itu juga bisa dijadikan dasar KPI utama dari advertiser tersebut. Kalau cost per klik Pak, cost per klik itu kalau Pak, kalau dijadikan KPI advertiser terlalu administratif Pak, nanti terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya ngabisin waktu doang gitu sebenarnya. Kalau kita udah paham muara, kunci aja di muaranya gitu, ya, kunci aja di muara. Ya. Kalau cost per klik itu kan kaitannya kan sama ini Pak, cost per klik, berarti kan klik dibanding apa? Klik itu kan outputnya, inputnya apa? Konten kan. Ada konten dilihat oleh orang, menarik, maka diklik. Faktor yang membuat menarik dan tidak menarik itu kan dari job desk. Misalkan tadi kita udah diskusi copywriter. Makanya ini juga bisa jadi KPI utama sih copywriter kalau job desknya seperti itu. Kayak gitu. Oke. Langsung kita coba kita langsung poin-poin ini. Kalau dari customer service, ya tadi udah kita bahas, ya kan? Di contoh ini berapa? Average order value, ya. Masih 100% kan tadi kan? Nah, itu bisa dinaikkan standarnya. Kemudian tadi juga terkait dengan produk, ya enggak? Yang poin 4 itu. Mempunyai wewenang terkait produk, terkait kebijakan produk. Ini kan margin profitnya baru 50. Kalau kita menjumpai end user bisa harga kita dengan end user kita masih jauh di bawahnya dan kualitas produknya sama, nggak masalah. Harga end user dinaikkan sehingga margin profit juga kita bisa naikkan. Kalau terkait customer service-nya ya 50, kalau angka menurut teman-teman testing di lapangan lebih dari itu lebih baik lagi. Misalkan volumenya 75, ada yang 75 di sini? 75 kayak gitu ya, 75 misalkan. Ya akan lebih baik lagi di studi case ini membukukan profit segitu cuma dari leads yang volumenya segini. Artinya sesuatu yang bisa disesuaikan salah satunya volume dari leads customer service. Misalkan 75. Nah, tapi kan challenge-nya apa? Ngubah 50 jadi 75. Variabelnya apa itu? Contohnya misalkan pastiin misalkan device-nya, ya kan? Device-nya, terus customer journey-nya. Orang udah hatam semua bagi yang membeli, berarti pastiin di marketingnya dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau dari hal-hal ini ada banyak hal yang masih kita bisa sesuaikan ya, agar laba kotornya semakin tinggi. Terus poin yang B itu ada pertanyaan tuh, jika tim yang ada pada studi kasus tersebut berkembang sampai dengan komposisi sebagai berikut: 1 staff copywriter, 1 staff advertiser, 10 staff customer service. Anggap aja 10 itu adalah volume dari advertisernya, ya. Menyuplai leads ke 10 customer service itu adalah volume maksimal dari satu advertiser. Kira-kira kalau teman-teman sebagai pengambil kebijakan, apa yang akan dilakukan? Ada yang mau berpendapat? Mau dibubarkan gitu. Kalau misalkan di situ batas kewalahan ya, volume dari advertiser itu 10, ya teman-teman bisa dimulai dari membentuk tim yang baru, ya, membentuk rumpun yang baru, kayak gitu, ya. Tapi nggak langsung satu advertiser pasangin lagi 20 lagi, 10 customer service lagi. Itu terlalu lompatannya terlalu tinggi, ya. Bisa dengan pasangan dulu ya, nambahin tim sales satu advertiser dan lain sebagainya. Cuman kita harus paham si advertiser yang kedua dia punya volume misalkan 10 lagi kayak gitu dan seterusnya. Ya itu mungkin sekilas teman-teman. Kita lanjut materi karena waktunya mepet. Berikutnya millennials ya.
Kenapa kita bahas? Karena posisi yang sekarang menduduki di tim kita kebanyakan millennials, betul nggak? Ya, bahkan pemerintah udah sering menggaung-gaungkan sebentar lagi kita akan masuk ke zamannya yang namanya bonus demografi.